Perbandingan. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep perbandingan. Koki yang bekerja di sebuah restoran tentunya harus paham dengan konsep perbandingan. Atau bahkan, owner sebuah perusahaan harus memahami konsep perbandingan agar usaha bisa berkembang dengan baik. Pernahkah kalian melihat peta atau denah suatu bangunan? Itu pun menggunakan konsep perbandingan. Apa itu perbandingan? Bagaimana penggunaan konsep perbandingan dalam menyelesaikan masalah matematik? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 7 semester 2, yaitu tentang perbandingan. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum minum air putih, jangan lupa minum air putih dulu agar kalian selalu sehat dan tetap semangat, oke? Nah, Kak, apa sih yang dibahas dalam materi perbandingan? Nah, yang akan kita bahas di materi perbandingan itu ada 3 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep perbandingan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang jenis perbandingan. Nah, jenis perbandingan itu ada 2 ya. Ada yang disebut dengan perbandingan senilai dan ada yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu skala dan perbandingan. Nah, pada video kali ini kita hanya akan fokus di konsep perbandingan. Nah, bagaimana itu konsep perbandingan? Nah, agar kalian lebih paham kita langsung saja ke contoh, oke? Nah, misalkan perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa ini? Iya, gambar siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas ya. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, berapa perbandingan siswa laki-laki dan perempuan kelas 8F? Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana? Gampang ya, tinggal kita lihat saja perbandingan laki-laki dan perempuan, berarti L berbanding P. Nah, misalkan laki-laki kita umpamakan L, perempuan kita umpamakan P. L banding P. Nah, ini lambang perbandingan ya, seperti lambang bagi. Nah, tinggal kita lihat jumlah siswa laki-laki ada berapa orang itu? Hitung yang benar. Iya, betul, ada 19 orang. Berarti kita tulis 19. Nah, perempuannya berapa orang itu? Iya, 9 orang berbanding 9. Nah, jadi perbandingan siswa laki-laki dan perempuan kelas 8F itu 19 berbanding 9. Oke, bisa ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang konsep perbandingan, kita lanjut deh ke contoh kedua. Nah, pertanyaannya, berapakah perbandingan jumlah buah jeruk dan buah apel? Karena yang ditanya perbandingan jeruk dan apel, berarti kita tinggal tulis deh J berbanding A. Nah, jeruk kita umpamakan J dan apel kita umpamakan A. Nah, tinggal kita hitung deh, jeruk ada berapa itu jeruk? Iya, ada 3 buah, tinggal kita tulis 3 berbanding. Nah, apelnya ada berapa itu? Iya, ada 9, berarti 3 berbanding 9. Nah, tapi dia masih bisa disederhanakan nggak? Oh iya, masih bisa sederhanakan ya. Kedua ruas kita bagi apa kan? Iya, kedua ruas kita bagi dengan 3. Nah, 3 bagi 3, ayo berapa? Iya, betul, 1 berbanding 9 bagi 3 berapa? Iya, betul, 3. Nah, berarti kita dapat ya jumlah perbandingan buah jeruk dan apel itu 1 berbanding 3. Nah, maksud perbandingan 1 berbanding 3 itu jadi misalkan ini. Misalkan buah jeruknya ada 10. Nah, kira-kira buah apelnya ada berapa? Ya, iya, 3 kali lipatnya ya, berarti berapa? Iya, 30. Karena perbandingannya 1 berbanding 3. Nah, atau misalkan lagi sekarang buah apelnya itu ada 60. Nah, kira-kira buah jeruknya ada berapa? Yuk. Nah, iya, sepertiganya ya, berarti berapa? Iya, 20. Nah, itu maksud perbandingan ya, bisa ya. Nah, selanjutnya contoh berikutnya ya, contoh ketiga. Nah, misalkan jarak rumah Anissa dari sekolah sekitar 500 meter. Sedangkan jarak rumah Diana dari sekolah 1,5 km.
Nah, berapa perbandingan jarak rumah Anissa dan Diana dari sekolah? Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana? Ayo coba. Gampang ya, tinggal kita lihat yang diketahuinya ya. Nah, rumah Anissa itu jaraknya 500 meter, sedangkan rumah Diana itu 1,5 kilometer. Nah, berarti kita tulis dulu deh. Anissa A berbanding Diana D. Nah, berapa tadi? Iya, 500 meter berbanding 1,5 kilometer. Nah, pertama kita lihat dulu ini satuannya sudah sama atau belum. Nah, Anissa dalam satuan meter, Diana kilometer. Udah sama belum? Ya belum. Nah, kalau belum harus kita samakan dulu. Nah, agar mudah yang kita rubah yang mana? Yang kilometer saja ya, berarti kita rubah. 1,5 kilometer itu berapa meter? Nah, berapa? Ayo. Iya, turunnya berapa? Jangan sampai lupa ya. Iya, turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Jadi berapa? Iya, 1500 meter. Nah, berarti tinggal kita tulis deh. 500 meter berbanding 1500 meter. Nah, bisa sederhanakan nggak nih? Ya, bisa ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi 500. Nah, 500 bagi 500 berapa? Iya, 1 berbanding 1500 bagi 500 berapa? Iya, 3. Nah, berarti kita dapat ya perbandingan jarak rumah Anissa dan Diana itu 1 berbanding 3. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya contoh keempat tentang konsep perbandingan. Nah, seperti ini. Nah, ini sering keluar di ulangan harian atau ujian nasional ya. Tapi soal kayak gini pasti keluar di ulangan harian. Perbandingan jumlah kelereng Alan dan Rifki adalah 2:3. Jumlah kelereng mereka berdua adalah 42. Nah, berapakah jumlah kelereng yang dimiliki oleh Rifki? Nah, kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana cara ngerjakannya? Yuk. Ya gampang ya, tinggal kita lihat pertama perbandingannya berapa? 2 berbanding 3. Alan 2 berarti kita buat kotak 2 untuk Alan, dan Rifki 3 berarti kita buat kotak 3 untuk Rifki. Nah, jumlah kelereng mereka adalah 40 buah. Nah, berarti jumlah semuanya ini 40 buah. Nah, kira-kira tadi 40 buah itu ada 5 kotak. Nah, per kotaknya ada berapa berarti? Iya, per kotaknya ada 8 ya. 8, 8, 8, 8, 8. Nah, sekarang berapa jumlah kelereng Rifki? Nah, tinggal kita lihat Rifki tadi yang warna apa? Iya, yang warna hijau ini ya. Berarti jumlahnya berapa? Iya, 24. Oke, bisa ya? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam matematika.